Dongeng Bahasa Indonesia. Putri yang dibuang. Dahulu kala, ada seorang putri bernama Iris. Ayahnya adalah penguasa dari alam gelap, Raja Helos. Iris adalah gadis yang ceria dan selalu bahagia. Dia memiliki senyum berseri-seri apapun yang terjadi. Tapi dia kesepian, tidak punya banyak teman saat tumbuh dewasa. Saat dia dewasa, sang putri jatuh cinta dengan seorang pangeran. Dia tidak bisa sering bertemu dengannya dan sangat merindukannya. Suatu hari dia melamun, menatap ke langit, melihat awan dari jendela menara gadingnya dan... Tiba-tiba dia melihat pangerannya yang gagah dan tampan menunggang kuda menuju istananya di alam yang suram dan gelap. Para penjaga adalah raksasa bermata satu dengan pentungan raksasa di tangan mereka. Mereka mengerutkan kening padanya. Pangeran yang tidak takut tanpa ragu langsung menuju ke Raja Helos dan berkata, "Halo, Tuan Helos, bolehkah aku menikahi putrimu?" "Permisi, kau siapa? Siapa ayahmu?" "Aku Brevis, anak dari satu-satunya ayah peri. Aku mencintai putrimu lebih dari apapun di dunia. Aku akan melakukan apapun untuknya." "Anak muda, aku baru bertemu denganmu 30 detik yang lalu. Itu terlalu cepat bahkan untuk raja dari alam gelap sepertiku. Dan tidak, aku tidak akan membiarkan putriku menikah denganmu. Pengawal, usir dia." Tunggu, berhenti, lepaskan dia. Tolong ayah, beri dia kesempatan. Cinta kami saling melengkapi. Ayah tidak pernah bertanya siapa yang kusuka. Dia telah datang jauh-jauh ke dunia bawah hanya untuk melamarku. Ayah baru berkata tidak. Ayah adalah raja dunia bawah. Ayah teguh dengan perkataan ayah. Penjaga, tolong bawa Iris ke kamarnya. Yang lainnya kawal pangeran bodoh ini keluar. Para penjaga mengawal sang pangeran dan mengunci Iris di kamarnya. Iris menangis dan dia mengeluarkan kepalanya keluar jendela dengan sedih. Dan dia melihat pangerannya pergi. Beberapa jam kemudian, Iris mendengar suara. "Psst, psst. Hei Iris, di atas sini." Ah, Iris mendongak. Itu Brevis. Dia telah menipu jalan kembali dan entah bagaimana dia memanjat tembok istana kastil. apa yang kau lakukan di sini? Ini berbahaya, Brevis. "Aku tidak bisa pergi tanpamu. Aku tidak tahan memikirkanmu melihat keluar jendela dengan sedih dan murung. Kau sangat berarti bagiku, Iris. Aku rindu padamu." Oh, astaga. Hatiku begitu meleleh mendengarnya. Aku semakin merindukanmu. Kemana kita akan pergi? "Kita bisa pergi ke Gunung Sihir untuk bertanya pada ayah peri apakah kita bisa menikah. Mungkin dia akan setuju untuk membantu kita, Dan mengapa dia membantu kita? karena dia ayahku." Brevis kemudian membuat boneka yang terlihat persis seperti Iris dan meletakkannya di tempat tidurnya untuk mengelabui Helos agar mengira dia sedang tidur. Brevis kemudian melompat ke punggung kudanya, mengangkat Iris, dan berkuda menuju ke Gunung Sihir. Mereka tiba di Gunung Sihir dalam 3 hari. Tempat ini sangat indah. Aku belum pernah melihat dunia seperti ini sebelumnya. Aku selalu dikurung di penjara bawah tanah yang mereka sebut istana. Iris dan Brevis menaiki tangga spiral, lalu masuk ke istana. Di sana, para penyihir sedang makan malam dan mengobrol. Brevis yang pemberani tidak bergeming atau menyenyekkan waktu, dia tanpa malu-malu berjalan ke ayah peri. "Permisi, ayah. Kenalkan cinta dalam hidupku, Putri Iris. Dan aku ingin menikahinya." "Apa dia manusia?"
Kenapa dia terlihat akrab? Siapa ayahnya? Itulah satu-satunya waktu saat Brevis ragu-ragu dan mengucapkan kata-kata menakutkan itu. Yang dia tahu di suatu tempat di sudut hatinya bahwa ayah peri, meskipun itu adalah ayah Brevis, tidak akan senang mendengarnya. Dia dengan cemas berkata, ayahnya adalah Raja Helos. Apa yang kau pikirkan? Mulai saat ini dan seterusnya kau dilarang bertemu dengannya. Lupakan dia. Jika kau tidak mematuhiku, aku akan mengubahnya menjadi awan. Tapi dia tidak seperti Helos. Dia tidak seperti mantan sahabatmu. Dia baik, penuh semangat dan... Lihat saja, dia cantik. Lihat saja dia berdiri di sana. Helos dan ayah peri adalah teman masa kecil yang sekarang sedang tidak akrab. Mereka bertengkar. Ayah peri kemudian menatap Iris, dan untuk sesaat, seolah-olah dia melihat apa yang Brevis lihat di dalam dirinya. Tetapi ekspresi kosong di wajahnya perlahan berubah menjadi cemberut. Keluarkan dia dari sini. Dia tidak disambut di Gunung Penyihir. Kita tidak bisa bersama. Kenapa kita tidak bisa bersama? Apa karena kedua ayah kita sombong? Iya, kita bisa. Kau tahu apa? Kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Tidak ada yang akan menghalangimu dan aku. Aku bersedia melakukan apapun untuk menjaga kita tetap bersama. Aku berjanji padamu, sayang. Brevis dengan bangga mengumumkan, dia memikirkan sebuah rencana. Bagaimana kita bisa menikah kalau orang tua kita tidak setuju? Serahkan itu padaku, Putri. Kita akan lari, jauh sekali. Mereka tidak akan pernah menemukan kita. Kemudian mereka berdua melakukan perjalanan jauh dari Gunung Sihir dan dunia bawah. Mengarungi lautan dan melewati daratan. Pergi ke negeri orang hidup. Brevis tidak tahu bahwa rencananya gagal seketika itu juga. Pada malam yang sama, Helos menemukan boneka palsu di tempat tidur putrinya. Dia segera mengerti apa yang terjadi. Brevis mencoba mengelabui Helos, Raja Kerusakan. Helos memberitahu mantan sahabatnya. Sebagai gantinya, ayah peri memberitahu Helos tentang kunjungan terakhir mereka. Ayah peri bekerja sama dengan Helos untuk mencari mereka. Dia membentangkan payung ajaibnya dan menemukan mereka. Dia segera memerintahkan sekutunya, Raja Air, untuk membuat lautan menjadi bermasalah untuk mereka. Dia bersikeras dia menggunakan semua kekuatan dan sihirnya untuk membuatnya lebih berat. Jadi, ketika mereka mengarungi lautan, Raja Air harus membentuk gelombang pasang untuk menerjang dan menghanyutkan mereka. Ayah peri akan membuat guntur dan kilat, sehingga dia bisa mengintimidasi mereka. Ombak bergerak dengan cepat, dan topan besar yang mengerikan menelan semua yang ada di laut itu. Pangeranku! Ayahku telah mengetahui tentang pelarian kita. Ini bukan karena alam, ini karena Raja Air. Brevis mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba menarik Iris. Tapi ombak terlalu kuat. Laut menyapu Iris saat tangannya tergelincir. Topan yang menggelegar membawanya pergi. Brevis, tidak! Tidak! Brevis yang malang mulai menangis. Yang dia tidak tahu bahwa Iris tidak pergi. Aku benci kau, ayah. Oh, cintaku. Ayah peri mengirim awan untuk menjemput Brevis. Apalagi? Apa yang dia lakukan di sini? Brevis dibawa ke Gunung Sihir. Ayah peri dan Helos berdiri di sana.
menatapnya dengan hina. Iris? Brevis segera lari ke arah Iris dan memeluknya dengan hangat. Tapi ayah peri kemudian menyambarnya dengan kilat karena dendam. Kilat itu tidak terlalu kuat, tapi itu menyakitinya. Brevis, kau bukan anakku lagi. Kau berani tidak mematuhiku, kau akan membayar untuk itu. Dan kemudian dia mengangkat tongkat payungnya dan menghantam Brevis. Brevis perlahan menguap ke udara dan menjadi awan. Brevis! Iris yang malang menjerit. Dia sangat terkejut. Kemudian dia menangis. Kami hanya ingin hidup bersama dan hidup bahagia. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada putrimu sendiri? Itu untuk kebaikanmu sendiri. Iris berduka untuk cinta sejatinya dan mengingat bagaimana dia berjanji bahwa mereka akan bersama selamanya. Iris tidak bisa menahan rasa sakitnya. Dia mengambil payung ayah peri dan melambaikannya ke arah sendiri. Sang putri membuang dirinya sendiri ke langit. Akhirnya mereka bersama. Iris dan Brevis bertemu saat awan menerjang, menangis dan meratapi cinta terlarang abadi mereka, membuat hujan turun. Ada keheningan yang luar biasa, kesedihan di udara. Kedua ayah merindukan anak mereka. Mereka mengerti kekacauan apa yang telah mereka buat. Beberapa hari kemudian, seorang pria menghampiri ayah peri. Dia tampak khawatir. Tuan, bantu kami. Hujan turun terus-menerus. Sawah kami semakin rusak karena airnya asin. Kami gagal memahami apa yang terjadi. Bantu kami, tanaman kami, ternak, semuanya dalam bahaya. Ayah peri tidak membuang waktu. Dia bergegas menemui Helos. Apa yang kita dapatkan dengan melakukan ini, Helos? Kita telah kehilangan anak-anak kita dan membahayakan semua orang. Kau benar, aku merindukan putriku, dan aku merindukan teman dalam dirimu. Kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Anak-anak kita sangat berbeda dari kita. Jiwa-jiwa penyayang yang baik, yang mereka inginkan hanyalah bersama, dan kita telah menghancurkan hidup mereka. Jangan buang waktu lagi. Kita harus memperbaiki ini, Helos. Mari gabungkan kekuatan kita. Ya, demi anak kita dan demi cinta. Menggabungkan kekuatan kita, batalkan sihir kita, biarkan kekuatan cinta menang. Kasihanilah kita, Ibu Alam. Kembalikan anak-anak kita kepada kita. Hujan berhenti. Langit menjadi cerah. Sinar matahari yang lembut bersinar. Pelangi yang indah tersebar di langit. Iris dan Brevis bergandengan tangan turun dari pelangi. Mereka dengan penuh kasih memeluk ayah mereka. Sahabat terbaik dipertemukan kembali. Para kekasih menikah dan hidup bahagia selamanya. Setelah setiap badai akan datang pelangi. Semoga selalu ada harapan. Semoga kedamaian menang. Semoga cinta menaklukkan hati kita. Semoga tidak ada kebencian. Semoga kita ciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang.